Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Valerie Aidin Fauzia selaku perwakilan Leksambedas 2026 dari SMPFK Bina Buddha. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyelesaikan tantangan di bulan Maret, yaitu mereview buku, dan saya akan mereview buku menggunakan metode AIH, yaitu alasan, isi, dan hikmah. Di sini saya akan mereview buku dengan judul The Ballerina yang dikarang oleh Carolina Puspojodo. Pertama-tama, alasan saya memilih buku ini adalah karena buku ini memiliki desain sampul yang menarik, alur yang tidak pasaran, dan ada sentuhan romans, namun tetap banyak pesan moral yang dapat diambil dari buku ini. Buku ini menceritakan tentang kisah seorang model muda bernama Alisa Kim. Namun ternyata semua hal itu adalah hasil tuntutan dari mamanya sendiri. Di usianya yang masih 15 tahun, ia bahkan tidak diperbolehkan untuk bersekolah formal dan harus fokus ke dunia modeling. Bahkan untuk makan sehari-hari pun ia hanya boleh memakan salad demi menjaga berat badannya. Di sela-sela semua hal itu, akhirnya ia pun bertemu dengan seorang laki-laki bernama Sanjaya Atmadewa yang tidak lain adalah teman dekat dari sepupunya yang bernama Adam. Saat pertama kali melihat Alisa, seketika Sanjaya pun merasa terpana dan memutuskan untuk mendekati Alisa meski niatannya sebagai teman. Pada awalnya memang kehadiran Sanjaya ditolak berkali-kali oleh Alisa, hingga pada akhirnya Alisa pun luluh atas segala usaha yang telah Sanjaya lakukan dan dirasa hanya Sanjaya lah yang mengerti akan perasaan dan keinginannya untuk menjadi seorang balerina. Namun sayangnya ternyata kedekatan antara mereka berdua tidak disenangi oleh Mama Alisa, hingga mereka pun dipaksa untuk berpisah. Selang 6 bulan setelah perpisahan mereka, akhirnya mereka pun dipertemukan lagi dalam satu sekolah yang sama. Di sana kedekatan mereka kembali intens, namun dirasa tidak ada kejelasan hubungan antara Sanjaya dan Alisa. Maka dari itu Alisa pun memutuskan untuk menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama Rahel yang tidak lain adalah teman dekat dari Sanjaya dan Adam. Di sana perasaan Jaya agak sedikit kecewa. Belum genap 1 tahun Alisa bersekolah formal, dirinya harus pindah negara ke London lagi-lagi demi tuntutan pekerjaannya sebagai seorang model. Di London, saat hubungannya dengan Rahel nyaris 1 tahun, sayangnya Alisa dan Rahel harus berpisah karena adanya pertengkaran yang cukup besar. Mengetahui hal itu, Mama Alisa merasa tak terima dan takut jikalau hal ini akan terungkap ke publik dan bisa merusak reputasi serta karir anaknya sendiri. Namun nyatanya, setelah mamanya memaksa Alisa untuk mendapatkan kembali hati Rahel bagaimanapun caranya, ternyata itu adalah hal yang benar-benar menghancurkan karir yang telah Alisa bangun selama ini. Bahkan menghancurkan mentalnya sendiri. Setelah bertahun-tahun ia berada dalam keterpurukan, Alisa bolak-balik psikiater. Akhirnya Alisa pun memutuskan untuk kembali bangkit dan kembali memperjuangkan cita-citanya selama ini menjadi seorang balerina. Di sana pun mamanya sudah mulai berintrospeksi diri dengan membiarkan Alisa mengambil keputusannya sendiri. Alisa pun mulai gigih berlatih balet, mengikuti kelas balet, dan di sana pun Alisa menemui Sanjaya yang kini sudah membangun grup band miliknya sendiri. Mereka berdua saling menyatakan perasaannya masing-masing, lalu mereka pun mulai memperjuangkan impian dan cita-citanya bersama. Setelah itu mereka pun pindah negara ke London, dan di London Alisa mulai membawakan tarian balet yang disaksikan langsung oleh Sanjaya Atmadewa. Kini Alisa bukan dikenal sebagai model terkenal, tetapi sebagai seorang penari balet. Hikmah dari cerita ini adalah semua orang berhak memiliki cita-cita dan memperjuangkan impiannya.
Entah bagaimana hasilnya nanti, namun jika tidak diperjuangkan, siapa yang akan tahu ujungnya? Dan pilihan yang paling tepat bukan perihal terlihat keren di hadapan publik, tapi mengenali siapa dirimu sebenarnya dan apa yang ingin kamu perjuangkan. Mungkin itu sedikit dari saya. Maaf jika ada salah-salah kata dan terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.